Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, GBI Karunia, Gracia, Karisma dan Anugerah, bahkan semua orang percaya yang mendengarkan siaran ini, mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, kasih dan cinta Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita. Mari di rumah kita masing-masing, di tempat di mana kita berada, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari masing-masing kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Hari demi hari kita boleh lewati, setiap pergumulan hidup kita lewati, oleh sebab cinta kasih Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kesempatan ini kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, bersama-sama naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur, kami memuji-Mu
bersama seluruh umat-Mu Tuhan. Pujian dan pengagungan kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang percaya yang mendengarkan siaran ini, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah, yang telah menuntun hidup kami, yang telah menyertai langkah kami, sehingga kami boleh ada di hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di tempat kita masing-masing, kita siapkan Alkitab kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pergumulan hidup ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik. Dan itu semua terdapat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku.
ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Angkat tanganmu, sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima sabda firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kita siap menerima firman Tuhan. Karena itu izinkanlah saya menyampaikan firman yang temanya yaitu dibebaskan dari ketakutan. Sekali lagi, dibebaskan dari ketakutan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam perjanjian lama, kita mengenal seorang nabi yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia ini, saudara-saudara, itu urapannya dahsyat bukan main. Ketika dia berdoa, Tuhan, jangan turunkan hujan sampai aku minta kepadamu. Tuhan kabulkan. Di Israel tidak terjadi hujan selama 3 tahun 6 bulan. Nah, ketika Elia melihat orang-orang Israel sudah mulai bertobat, lalu mencari Tuhan, Elia berdoa, Tuhan, sekarang saatnya turunkanlah hujan. Dan hujan langsung turun dengan lebatnya. Bukankah Elia seorang yang mempunyai urapan yang dahsyat, saudara-saudara? Bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Elia. Luar biasa. Tetapi kita tahu, Elia ini seorang manusia biasa. Sama seperti saya dan sama seperti saudara. Ketika dia mengalami satu masalah besar, ternyata dia ketakutan. Nah, masalah apa itu saudara-saudara? Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka jelas Elia ini seorang yang giat sekali melawan penyembahan berhala. Terutama pada saat itu, yaitu penyembahan kepada Baalisme yang sedang ngetren di seluruh Israel. Tetapi tanpa rasa takut, Elia menantang kepada
para penyembah-penyembah berhala dan nabi-nabi Baal itu. Dengan mengatakan, mari kita mengadakan perlombaan di kaki Gunung Karmel. Lalu kemudian para nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 nabi itu berkumpul di Gunung Karmel. Elia pun ada di sana. Dan orang-orang Israel juga ikut berkumpul di sana. Elia mengatakan, kalian mendirikan mezbah, aku juga akan mendirikan mezbah. Lalu kalian menyembelih seekor binatang, taruh di atas mezbah itu, aku juga sama. Tetapi berdoalah kalian kepada dewa yang kalian sembah, supaya menurunkan api dari langit membakar mezbah itu. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Saudara tahu? Ketika nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang itu berteriak-teriak kepada dewa yang disembah, ya Baal, turunkanlah api membakar mezbah ini. Apa yang terjadi? Tidak ada api yang turun. Mereka terus berteriak-teriak. Elia mengatakan, mungkin dewamu masih tertidur. Kurang keras kamu berbicara, kurang keras kau berteriak-teriak, kurang keras kau berdoa. Wah, 450 nabi-nabi Baal ini mereka berteriak-teriak semakin keras sambil gulung-gulung, menoreh-noreh badannya dengan senjata tajam, berdarah-darah. Mereka pikir, wah supaya dewaku ini berkasihan kepada kami. Tetapi apa yang terjadi? Api tidak turun dari langit. Nah sekarang giliran Elia, saudara-saudara. Elia kemudian menata kembali akan mezbahnya karena tadi nabi-nabi Baal gulung-gulung, mezbahnya juga hancur lebur, disusun kembali, ditaruh binatang di atasnya. Dan Elia mengatakan kepada para pembantunya, tolong disiram dengan air, empat daripada buyung itu disiramkan di atas mezbah. Elia katakan lagi kedua kali, lagi ketiga kali. Berarti 4 buyung kali 3 itu 12 buyung, saudara-saudara. Mezbah yang terdiri dari kayu-kayu api yang disusun itu basah kuyup. Bahkan sekelilingnya itu penuh dengan parit yang berisi air. Secara logika, nggak mungkin api membakar habis itu kayu-kayu yang basah. Yang dikelilingi dengan parit yang berisi air. Tetapi Elia berdoa, ya Allah, biarlah mata setiap Israel memandang, Engkaulah Allah yang harus disembah, bukan kepada Baal. Itu sebabnya turunkanlah api membakar mezbah ini. Saudaraku, saya katakan, belum amin Elia berdoa. Itu mezbah sudah terbakar habis dengan api yang dari Tuhan. Orang-orang Israel tercengang-cengang. Dan mereka benar-benar menyadari, Allah yang hebat, yang patut disembah itu adalah Allah Israel. Yang telah membebaskan mereka dari negeri Mesir menuju ke negeri Kanaan. Nah, itu sebabnya terjadi kebangunan rohani yang sangat besar. Dan Elia mengatakan kepada mereka, sekarang tangkaplah nabi-nabi Baal, nabi-nabi yang tidak baik ini, yang mengajak kalian menyembah kepada dewa-dewa dan berhala. Lalu mereka ditangkap, 450 nabi Baal itu dibantai di sungai Kerit. Betapa hebatnya, betapa beraninya Elia. Seorang melawan 450 orang, tetapi yang seorang menang. Itulah Elia. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi berikutnya? Kita akan baca dalam 1 Raja-Raja 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19, ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyinya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Tolong sudah dengar pada ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Ia di sini adalah Elia. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah ini.
Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara dengar baik-baik. Elia tadi sangat luar biasa keberaniannya. Tetapi hanya dengan ancaman seorang wanita yang bernama Ratu Isabel, dia mengalami ketakutan luar biasa. Dia bisa mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Tetapi hanya dengan seorang wanita dia ketakutan. Bahkan doanya dia ingin mati, saudara-saudara. Nah, mari sekarang kita akan melihat keadaan hari-hari yang terakhir ini. Dunia dilanda oleh pandemi global, yaitu COVID-19 atau virus corona, saudara-saudara. Yang saya dengar tadi pagi lewat televisi disiarkan, sudah melanda 185 negara, 185 negara terkena virus corona ini. Dunia ketakutan luar biasa. Ternyata yang terkena penyakit itu bukan hanya orang-orang yang di luar Kristus, tetapi orang percaya pun juga mengalami hal yang sama. Penuh dengan ketakutan luar biasa. Seperti Elia. Apa yang dilakukan oleh Elia, saudara-saudara? Elia ini kemudian pergi, dikatakan ia menyelamatkan dirinya, kemudian ia berangkat menuju ke suatu tempat, yaitu masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Di sanalah ia berada, saudara-saudara. Nah, ketika saya membaca ini ayat, maka sangat sinkron dengan anjuran pemerintah untuk mengantisipasi virus corona ini. Kita harus menghindarkan diri dari kerumunan-kerumunan massa, dari pertemuan-pertemuan massa. Kita mesti menyendiri, ya. Kita tinggal di rumah, itu lebih baik. Itu sebabnya, saudara-saudara, banyak gereja-gereja, terutama yang ada di zona merah daripada virus corona ini, dianjurkan supaya hari Minggu 2 pekan mendatang tidak mengadakan kebaktian di gereja, tetapi masing-masing di rumah, yaitu menyembunyikan diri seperti Elia. Nah, saya teringat satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu di dalam Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat 12, saudara dengar baik-baik. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, saudaraku yang kekasih, ini hikmat yang kita bisa ambil daripada Alkitab. Elia menyelamatkan diri dari ancaman Ratu Isabel. Karena Isabel mengatakan, seperti kau membantai nabi-nabiku kemarin, maka besok pada jam yang sama aku bantai engkau. Elia melarikan diri, dia bersembunyi. Ini langkah yang sangat tepat, saudara-saudara. Itu sebabnya di tempat dia bersembunyi di bawah pohon arar di sebuah padang gurun, Elia berdoa kepada Tuhan. Demikian juga kita masing-masing yang ada di rumah, kita harus berdoa kepada Tuhan. Adakan persekutuan keluarga. Firman Allah mengatakan apabila di dunia ini ada 2-3 orang bersehati menyeru kepadaku, maka aku ada di tengah-tengahnya. Walaupun kita tidak mengadakan kebaktian di gereja selama 2 pekan, hanya cukup di rumah, Tuhan tidak melihat jumlah. Tetapi Tuhan melihat apakah hatimu itu betul-betul tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dan di dalam keluargamu itu benar-benar bersehati menyeru nama Tuhan. Nah, ketika Elia berdoa kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, saudara-saudara? Nah, Tuhan lewat firman Allah mengatakan, Elia ini dibuat oleh Tuhan tidur nyenyak. Dengar saudara-saudaraku, ternyata tidur yang nyenyak itu adalah berkat daripada Tuhan. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Apa sebab? Sebab ketika Elia memikirkan dia diancam akan dibunuh oleh Ratu Isabel, pikirannya akan mengalami kekalutan dan dia nggak bisa tidur. Tetapi ternyata dia bisa tidur dengan nyenyak. Demikian juga saya dan saudara, ketika kita menghadapi ketakutan terhadap virus corona, mungkin kita tidak bisa tidur, tetapi saudara-saudara berdoalah. Karena Tuhan
memberkati saudara dengan tidur nyenyak. Dan ketika saudara tidur, di situ berkat Allah akan turun. Nah, ketika Elia ini tertidur, Tuhan kirim seorang malaikat. Hai Elia, bangun. Bangunlah Elia. Elia bangun, saudara-saudara. Lihat di sampingmu itu ada roti bakar, dan ada air. Makanlah, minumlah. Makanlah, minumlah. Wah, Elia makan dan dia minum. Begitu habis, dia makan, saudara-saudara, dia tertidur lagi. Nah, kemudian malaikat membangunkan dia, Elia, cukuplah. Makanlah lagi, minum lagi. Tuhan menyediakan roti dan air dalam jumlah yang sangat cukup, saudara-saudara. Dan saya percaya, walaupun saudara selama 2 pekan ini masing-masing di rumah, tapi saya percaya di rumah saudara ada persediaan makanan. Dan itu merupakan berkat daripada Allah. Nikmatilah makanan yang tersedia di rumah, di dalam kulkas saudara, masak apa adanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara kepada saudara. Nah, sesudah Elia dibangunkan malaikat, maka dia mengatakan, kau harus menyelamatkan dirimu. Lewat dia tidur nyenyak, makan dan minum makanan yang telah disediakan oleh Allah kepada Elia. Dia bisa lari 40 hari, 40 malam tanpa istirahat. Bukan main, saudara-saudara. Jadi di sini, kalau kita benar-benar berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita yaitu roti yang hidup. Itu adalah firman. Dan saat ini saya menyampaikan firman ini adalah roti yang hidup. Dan ketika saudara berdoa, saudara dipenuhkan Roh Kudus. Itulah seperti air sejuk yang sangat-sangat mujarab akan memberikan kepada saudara rasa yang sangat nyaman. Lewat itu semuanya rasa dahaga. Sehingga saudara akan segar kembali dan dapat menghadapi situasi kondisi yang penuh dengan ketakutan ini. Dengan iman, Tuhan pasti menolong kepada saya dan kepada saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi lewat pengalaman Elia ini, saudara-saudara, kita tahu akhirnya Tuhan selamatkan Elia sehingga ia tidak tertangkap oleh Ratu Isabel. Dia dalam keadaan selamat sejahtera karena dia diberkati dan menerima pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita berdoa, maka Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus akan membungkus kita dengan kuasa darahnya. Dan dia akan menyelamatkan kita dari virus corona, akan menolong kita dari bahaya kematian. Dan dia akan memberikan kepada kita kehidupan yang sangat indah adanya. Itu sebabnya mari perbanyakkan persekutuan dengan Tuhan. Perbanyakkan saudara mendengar firman. Perbanyakkan saudara menaikkan puji-pujian di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, inilah firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Diberkatilah saudara yang telah mendengar. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan yang melakukan dengan seksama. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan tema dibebaskan dari ketakutan. Kita percaya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, maka disitulah ada kekuatan yang baru untuk kita bebas dari setiap persoalan hidup ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah online ini, dengan saya mengajak kita untuk kita naikkan pujian kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Nanti di akhir pujian ini, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Pujo Setuto Abednego akan memimpin kita dalam doa dan sekaligus doa berkat bagi setiap kita. Mari katakan di hadapan Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala
tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Katakan, siapa namanya? Yesus namanya. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga yang mulia. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman-Mu kami mendengar Elia mengalami ketakutan. Ketika menghadapi ancaman daripada Ratu Isabel, Elia akan dibantai, dia akan dibunuh. Namun Tuhan, kami telah mendengar Engkau telah memberikan pertolongan, menjaga, melindungi, menyelamatkan Elia. Tuhan, saat-saat ini dunia penuh dengan ketakutan karena masalah virus corona. Dan virus itu ternyata bisa membunuh seseorang. Dan memang sudah banyak yang meninggal dunia. Tetapi kami mempunyai Allah yang disembah oleh Elia. Yaitu Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau selamatkan Elia, selamatkanlah kami satu demi satu. Orang-orang yang percaya, kami taruh hidup kami di kedua belah tangan-Mu. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara, menyelamatkan kami. Sehingga kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak Bapak. Kunjungi setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Biar damai sejahtera, dijauhkan dari rasa takut. Karena Engkaulah yang menjadi penolong bagi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan untuk firman dan untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Nah Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu di mana engkau berada dan terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah segala kasih karunia Allah.
di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, dan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.